Pernyataan media pemerintah PKC yang menyerukan penarikan investasi asing secara besar-besaran adalah bodoh atau buruk mendapatkan kritikan keras. Dalam konteks penarikan modal asing secara besar-besaran dari pasar China, media pemerintah Partai Komunis China baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel yang menekankan bahwa investasi asing pada dasarnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan tidak dapat sepenuhnya stabil. Artikel tersebut menunjukkan bahwa meskipun Federal Reserve AS terus menaikkan suku bunga, kegiatan investasi perusahaan asing sebagian besar tidak terpengaruh. Mengharapkan investasi baru di China tidak akan menunjukkan fluktuasi dianggap tidak realistis. Oleh karena itu, menyerukan penarikan modal asing secara besar-besaran ketika tanda-tanda pertama terjadinya gejolak pasar dipandang sebagai hal yang bodoh atau jahat. Artikel tersebut juga mencatat bahwa mengingat persaingan pasar yang ketat, beberapa perusahaan asing mungkin merasa perlu untuk keluar dari pasar China. Sebagai alternatif, mereka mungkin memilih lokasi dengan struktur biaya yang lebih rendah karena meningkatnya biaya input atau memutuskan untuk berinvestasi dan mendirikan pabrik di negara lain untuk alasan rantai pasokan, yang semuanya merupakan keputusan bisnis yang khas. Selama 3 kuartal pertama tahun ini, China menyaksikan pendirian 37.814 perusahaan penanaman modal asing baru, yang menandai pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 32,4%. Data ini menunjukkan bahwa China masih memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing, sehingga gagasan bahwa perusahaan asing menarik diri secara besar-besaran dari China bertentangan dengan prinsip ekonomi dan tidak sejalan dengan keadaan sebenarnya. Artikel ini telah memicu kritik publik. Salah satu pengguna berkomentar, "Saya di Shanghai, yang mungkin merupakan kota di China dengan orang asing terbanyak, banyak di antaranya bekerja di China. Sejujurnya, saat ini jumlah orang asing di jalanan jauh lebih sedikit, mungkin hanya 1/10 dari jumlah sebelumnya. Apakah menurut Anda investasi asing telah menarik diri?" Yang lain berkata, "Saya di Shanghai juga, dan saya akan memberi Anda 3 faktor. Pertama, lebih sedikitnya kesempatan kerja di perusahaan asing. Kedua, lihat tingkat lowongan di Lujiazui, distrik keuangan mewah di Shanghai. 3. Lihat tingkat kekosongan sewa kantor. 4. Berapa banyak orang asing yang ada di metropolis internasional Shanghai sekarang? Mari kita akui itu. Langit tahu, bumi tahu, Anda tahu, dan saya tahu. Tapi otoritas terkait tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa sebagian besar Foxconn di Zhengzhou telah pergi, dan 2 pabrik Mercedes-Benz di Beijing juga telah tutup. Sebuah merek mobil Jepang di Guangzhou juga bangkrut. Banyak perusahaan ternama dunia yang pindah ke negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan India." Seorang netizen berkomentar bahwa pembangunan ekonomi China sangat bergantung pada Eropa dan Amerika selama 2 dekade terakhir. Mereka tidak yakin apakah investasi asing menarik diri atau tidak. Netizen mengamati bahwa dulu ada banyak pengusaha Taiwan dan Hong Kong di delta Sungai Mutiara, tetapi sekarang bahkan sulit untuk menemukan beberapa orang saja. Kawasan ini pernah menjadi pelabuhan perdagangan tersibuk di dunia di mana kapal-kapal harus mengantri untuk masuk dan keluar. Saat ini jarang sekali terlihat kapal menunggu sepanjang hari. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi netizen dalam 20 tahun terakhir. Mereka juga menyebutkan bahwa tanpa platform seperti Douyin dan Kuaishou, platform berbagi video dan streaming langsung China yang telah memberikan kesempatan bagi banyak orang yang menganggur untuk mencari nafkah secara online, kemungkinan besar jalanan akan dipenuhi dengan orang-orang yang berkeliaran dan menganggur.